Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pada saat hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kondisi kita belum seperti yang kita harapkan, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami, di mana sepanjang minggu kami boleh lalui. Semua itu karena anugerah dan kebaikan. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, pagi yang indah, cuaca yang cerah Tuhan berikan kepada kami, untuk kami menaikkan, untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, pimpin setiap hati kami ya Roh Kudus, bahwa kami lebih lagi mendekat kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kau melukis wajah-Ku Tuhan di hadapan-Mu. Engkau mengukir setiap nama kami di telapak tangan-Mu. Haleluya. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu, di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku, sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku, hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu, kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari kita angkat kembali pujian kita kepada Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu dan mengukir namamu di telapak tangan-Mu, di telapak tangan-Mu.
Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepada Allah yang luar biasa, yang tidak terikat ruang, waktu, dan keadaan. Demikian juga kami anak-anaknya Tuhan. Kami tidak terikat dengan keadaan, ruang, dan waktu Tuhan. Sebab penyembahan kami keluar dari hati kami Tuhan. Penyembahan kami keluar dari hidup kami yang Engkau telah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mengagungkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Walau keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami, sebab kekuatan karena Engkau Tuhan, itu yang membuat kami bersukacita Tuhan. Sukacita karena Engkau Tuhan, itu yang menjadi kekuatan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Song leader, kami yang hadir di tempat ini Tuhan, bahkan Tuhan yang di luar sana Tuhan, kami percaya urapan yang sama terjadi jika kami memanggil nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, yakni Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Amin. Bisa berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Sedang kita mati, keadaan tidak sesuai yang kita harapkan, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua dengan berdiri, kita akan pujian kita kepada Tuhan sampai kita bertepuk tangan dengan suara yang menyanyi. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Mari
siapkan hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dalam kesesatan Engkau mempertahankan hidupku ini. Tangan kanan menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Kita akan kembali pujian kita kepada Tuhan. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. sekarang dan selama-lamanya. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau sangat baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada pada saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Ini semua oleh karena kasih Tuhan yang sudah Tuhan curahkan buat kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Saatnya kami mau belajar firman-Mu. Rapi hamba-Mu Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Jadikan setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, biarlah itu jadi sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Bapa, pakai Tuhan. Biarlah hari ini segala sesuatu yang Tuhan inginkan, segala sesuatu yang Tuhan mau, boleh kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini, baik pemirsa yang ada di rumah, yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Kita siap bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua yang ada pada pagi yang indah ini. Kita bersyukur karena
Tuhan itu sungguh baik, seperti pujian tadi katakan, Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kita, baik itu suka maupun duka. Nah, puji Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita melalui pembelajaran firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada pagi ini. Puji Tuhan, pada hari ini kita sama-sama akan belajar dan saya akan memberikan satu tema untuk kita saat ini adalah ketaatan. Nah, ini yang sering kali ya, yang selalu difirmankan oleh Tuhan. Bahkan begitu banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang selalu memberitakan, menyuarakan tentang taat kepada Tuhan. Dalam kata taat itu artinya, kalau kita melihat pengertian taat itu artinya tunduk, tidak berlaku curang, ya, itu taat, ketaatan. Patuh, setia, dan saleh, itu yang dikatakan taat. Ya, oleh sebab itu pada saat ini mari bersama-sama kita mau belajar tentang ketaatan dari siapa? Dari teladan kita, dari sumber teladan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Kita mau baca kita buka di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Mari kita semua bangkit berdiri. Ya, Bapak Ibu yang ada di gereja, ya, kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bergantian membaca ayat ini. Filipi pasal 2 mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat ganjil dan Bapak Ibu baca ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus betul-betul segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang saya sudah katakan tadi dari awal, bahwa di mana Tuhan mengajarkan kepada kita rindu supaya kita melakukan yang namanya ketaatan. Ya, taat itu adalah tunduk, dikatakan di sana. Taat itu adalah tidak berlaku curang. Taat itu adalah patuh, taat itu setia, dan taat itu saleh. Artinya apa yang ada di dalam kata taat itu ada di dalam pribadi Yesus. Itu ada di dalam pribadi Kristus. Kita mau belajar bagaimana ketaatan Yesus, bagaimana ketaatan Yesus, bahkan Alkitab menuliskan, sudah kita baca tadi, dia bahkan sampai mati di atas kayu salib karena ketaatannya kepada Bapa di surga. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita mau belajar tentang ketaatan kita kepada Tuhan, coba saudara kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus pasal 4, ya. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 4, kita lihat di sana apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Efesus pasal 4, kita baca ayat 1 berkata begini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku seorang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, ya,
selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, di situ terkandung satu kalimat ketaatan kepada Kristus. Karena apa? Di dalam pribadi Kristus itu di sana dikatakan ada kesatuan, ada kesetiaan, ada apa? Perlakuan yang tidak semena-mena, atau dengan kata lain, di sana ada perlakuan berlaku tidak curang, saling setia satu sama yang lain, saling menghargai satu sama yang lain, saling menghormati satu sama yang lain, dan saling menjaga satu sama yang lain. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana taat sikap Kristus, yang sudah kita baca di dalam Filipi pasal 2 ini tadi, di mana dia menunjukkan inilah kehidupan yang harus dilakukan, inilah kehidupan yang harus dikerjakan di dalam kehidupan setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang mau hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, kita masuk lebih dalam, kita melihat, kita mau belajar. Kalau kita memiliki satu ketaatan, berarti di situ kita mau belajar menjadi seperti Yesus, seperti Kristus. Bukan berarti kita harus jadi seperti Yesus, tapi kita berusaha, berjuang supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Kenapa? Kenapa kita harus belajar supaya kita menjadi seperti Kristus? Karena Alkitab berkata kita dilihat, kita diperhatikan, kita menjadi contoh, kita dikatakan menjadi teladan. Bahkan lebih dalam lagi dikatakan kita seperti surat kabar yang terbuka. Seperti surat kabar yang terbuka. Kalau surat kabar tidak dibaca orang, itu surat kabar itu bukan surat kabar, tetapi itu surat kaleng aja dibaca orang, apalagi surat kabar. Nah, kita dikatakan sebagai surat kabar yang dibaca, dilihat, diperhatikan. Apa kabarnya di dalamnya? Apa beritanya di dalam? Kita memberitakan firman, tidak harus khotbah seperti itu. Tetapi dengan cara hidup, perilaku hidup kita, menjalankan ketaatan kita sama seperti Yesus, kita sudah memberitakan tentang kebenaran Yesus. Ayat 5 dan ayat yang ke-6, di mana Yesus menunjukkan satu sikap rendah hati. Coba salah satu membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-6 di dalam Filipi pasal 2 tadi. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Surga itu, kalau saya mungkin jadi Yesus pada waktu itu, saya akan pertahankan kursi kerajaan saya. Surga loh, tetapi Alkitab menuliskan dia tidak mempertahankan hak milik dia sebagai Tuhan, sebagai Raja, yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Tetapi Alkitab di sini mengatakan dia turun ke dalam dunia. Dia turun ke dunia, tujuannya apa? Dalam untuk menyelamatkan. Dia bahkan Alkitab menulis, bahkan dia lebih rendah daripada manusia, lebih rendah daripada malaikat. Karena apa? Dia ingin menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. Dia ingin menunjukkan sikap hatinya bahwa dia ingin benar-benar melayani, dia mengasihi akan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada dia. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketaatan kita belajar dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menunjukkan sikap rendah hati. Kenapa saya katakan menunjukkan sikap rendah hati? Yesus menunjukkan sikap. Coba kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Setara. Dia tidak mempertahankan jabatan, kehormatan dia. Dia tidak mempertahankan siapa dia. Dia tidak mempertahankan dia Allah, dia Tuhan, dia juru selamat. Tetapi dia meninggalkan, dia melepaskan semuanya itu. Dia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Karena yang dia selamatkan manusia. Makanya dia datang ke dalam dunia ini menjadi rupa manusia, menjadi wujud manusia.
Tetapi ingat saudaraku, sebelum manusia ada, manusia diciptakan, ya, Alkitab menuliskan segambar dengan Allah, ya, segambar dengan Allah. Jadi ketika manusia ada di dalam dunia ini, karena manusia digambar, dibentuk serupa dengan Allah, ya, serupa dengan Allah. Oleh sebab itu, dia tinggalkan tahtanya, dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia datang, kalau saja dia datang seperti Allah, dia datang wujud Tuhan ke dalam dunia ini, tidak ada satu yang bisa bertahan di hadapan dia. Kenapa? Karena kesuciannya, karena kekuasaannya yang luar biasa, dan tidak ada satu manusia yang dapat bertahan di hadapannya. Kita ingat cerita tentang Musa. Ketika Musa berhadapan dengan Allah untuk mengambil 2 loh batu, Alkitab menulis bahwa Musa hanya melihat apa? Belakang kepalanya saja, bukan wajahnya. Ya, tetapi itu pun Musa tidak sanggup. Dampak efek daripada Musa ketika saat itu berjumpa dengan Allah, ketika dia turun, Alkitab menulis bangsa Israel waktu itu tidak sanggup melihat wajah Musa, sehingga Musa menutup wajahnya dan Musa bisa bersama dengan bangsa pada waktu itu. Nah sekarang, kalau saja Tuhan datang berwujudkan Allah pribadi yang luar biasa itu, kita tidak mampu berhadapan dengan dia. Makanya dia ambil wujud manusia, dia ambil sifat seperti manusia, ya, untuk menyelamatkan kita. Kenapa di situ? Karena dia mau taat. Ketika dia sadar dia menjadi manusia, dia tahu dia akan mengalami siksaan dan kematian. Dia sadar dia akan mengalami siksaan, dia tahu dia akan mengalami penderitaan dan kematian pada waktu itu. Sikap manusia pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di mana Yesus taat, kita pun harus taat seperti dia. Karena dia adalah teladan kita. Dia adalah sikap hati kita dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Kalau kita menjadi Kristen, jadilah Kristen yang benar-benar Kristen. Kalau kita mau menjadi orang pengikut Kristus, jadilah pengikut Kristus yang benar-benar menjadi pengikut Kristus, bukan copy paste. Kan? Kalau copy paste seperti apa? Orang lain kita lihat, wah, dia bisa seperti ini. Kita ubah hidup kita seperti dia. Ya. Karena kita tidak bisa mengubah kita seperti Tuhan, menjadi sama seperti Tuhan, mengikuti cara Tuhan karena menyakiti diri kita sendiri, membuat hidup kita ini tidak mampu, makanya kita menjadi copy paste. Ketika kita lihat hamba Tuhan yang besar, ketika kita melihat hamba Tuhan yang dahsyat, kita ubah hidup kita menjadi seperti hamba Tuhan itu. Satu kelemahan, ketika hamba Tuhan itu jatuh, kita kecewa. Karena apa? Dia manusia. Tetapi teladan ketaatan yang lebih luar biasa yang sempurna adalah kepada Kristus. Mau taat dan setia, lakukan seperti yang Tuhan mau. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan, yang menunjukkan sikap yang rendah, yang walaupun dalam rupa Allah, pada Filipi pasal 2 ayat 6 dikatakan tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Kadang kita manusia egois. Ya, saya sudah jadi bupati, dikatakan, ya kan? Ketika kita melayani, yang kita bawa bukan kita sebagai hamba Tuhan. Yang kita tonjolkan apa yang ada dalam kehidupan kita yang diberikan oleh dunia. Mau kita kepala dinas, pengusaha, mau kita sebagai orang-orang ternama, orang terkenal, statusnya kita sebagai orang-orang yang disegani, dihormati oleh masyarakat. Itu yang kita kedepankan, bukan Kristus yang kita kedepankan. Makanya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang memiliki gelar yang begitu banyak kecewa, banyak putus asa, banyak takut. Dan orang-orang yang ada di sekitar dia pun akan merasa hal yang sama. Karena apa? Yang mereka lihat adalah manusia. Mempertahankan sikap hidup, mempertahankan apa yang ada kepada dia, tetapi Yesus Kristus itu hanya sebagai bungkusan saja, ya. Mengatakan orang Kristen tetapi hanya luar, bungkusan saja, ya kan? Mengatakan dia pengikut Kristus tapi hanya bungkusan saja, tidak ada ketaatan di dalamnya. Kenapa? Karena dia mempertahankan siapa dia, dia mempertahankan hidup dia mau dia sebagai presiden, bupati, gubernur, itu yang dia pertahankan, yang ditonjolkan, ya. Bahkan sering kali dikatakan, ya, ada dampak dari pelayanan oleh karena dia sebagai
ada dampak dari pelayanan keseganan orang terhadap pribadi dia dalam dia melayani oleh karena BC yang dia miliki di belakang. Tidak, Tuhan tidak mau seperti itu. Tetapi Tuhan inginkan, lepaskan semuanya itu, taruh Kristus di depan kita, berjalan di depan kita. Jadikan dia sebagai teladan ketaatan kita. Mau kita menderita, mau kita ditendang orang, mau kita dianggap sepele, mau kita dianggap orang tidak berguna, tidak berdaya dan sebagainya. Tapi ketika kita tunjukkan keteladanan Kristus kita percaya Yesus akan membela kita. Amin. Nah, yang pertama, menunjukkan sikap rendah hati seperti Kristus. Yang kedua, yang menunjukkan sikap ketaatan dan rendah. Jadi bukan rendah hati tadi, tetapi dia menunjukkan sikap ketaatannya. Bagaimana dia harus taat, mentaati apa yang dia sudah pegang, mentaati apa yang sudah diterima dari Bapa di surga. Dan Yesus lakukan itu. Kita baca pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kali lagi minta tolong membacanya. Ya, ayat 7 dan ayat 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu yang ada di dalam Kristus itu bukan saja dia memiliki kerendahan hati, tetapi dalam kerendahan hati itu, kenapa dia lakukan itu? Karena dia taat kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Dia taat kepada Bapa di surga. Dia ambil itu, dia tarik itu, dia terima itu, karena dia percaya dengan adanya itu, dia yakin, dia percaya, dia akan dimuliakan oleh Bapa di surga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita menunjukkan ketaatan kita kepada orang yang kita segani. Kadang-kadang kita menunjukkan kerendahan kita kepada orang yang mungkin ada sesuatu yang kita harapkan. Mungkin ada sesuatu yang kita inginkan. Mungkin ada sesuatu yang kita incar. Lalu kita tunjukkan ketaatan kita kepada pribadi itu. Tetapi kita menyalahgunakan, menyampingkan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, di situ Allah tidak ingin. Dan Allah tidak mau seperti itu. Tetapi pribadi kita dengan Tuhan untuk menunjukkan satu sikap Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi, sebagai surat yang terbuka, kita harus melakukan seperti yang Tuhan melakukan di dalam kehidupan kita. Ya, dia berkata begini, saudaraku, ayat 7, melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seperti hamba dan menjadi sama dengan manusia. Seperti hamba. Kita berbicara tentang hamba. Ya, kita berbicara tentang hamba. Seorang hamba kalau tidak taat kepada tuannya pasti dipecat, ya kan? Seorang hamba kalau tidak tunduk kepada tuannya pasti dipecat. Yang pertama mungkin kalau dia tidak mau dipecat, ya upahnya dikurangin. Ya, yang kedua selanjutnya dia tetap tidak taat, ya kan? Akhirnya apa? Dia diganti dengan yang lain. Sifat dikatakan taat, ya, di sana dikatakan menjadi hamba. Kalau dia katakan firman Tuhan di sini mengatakan bahkan dia telah menjadikan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bukan cuma seorang manusia, tapi seorang hamba. Taat, tunduk, harus apa dia lakukan ketika Tuhannya katakan engkau harus membersihkan ini, dia lakukan pembersihan. Engkau harus lakukan itu, dia terus lakukan itu. Apa yang Tuhan katakan, setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhannya itu dia lakukan dalam hidupnya. Karena dia sadar dia seorang hamba dan dia harus tunduk kepada Tuhannya. Itu Yesus, ya kan? Nah, kadang-kadang kita manusia apalagi sudah memiliki gelar dan jabatan tinggi, egois, sombong, ya kan? Nggak mau kita melakukan hal itu. Padahal Tuhan Yesus katakan lakukan itu. Ya. Dan yang kedua dikatakan menjadi seperti manusia, artinya manusia dituntut Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Coba baca kembali yang di dalam Efesus itu tadi, Efesus 4 ayat 1 sampai ayat berapa itu? Kita lihat di sana, ya, Efesus pasal 4 tadi.
Ayat 2, mulai ayat 2, Efesus 4 ayat 2, coba bacakan lagi. Ayat 2, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sifat manusia yang dituntut oleh Tuhan ini dikatakan di sana adalah hendaklah kamu selalu rendah hati. Sikap rendah hati itu ditunjukkan dari cara kita saling membantu, dari cara kita saling membantu, dari cara kita saling untuk memperhatikan satu sama lain. Alkitab berkata, kita ini adalah tubuh Kristus. Ya, sebagai tubuh Kristus, Yesus adalah kepala, saya tangan, orang lain kaki, kalau orang lain jari, ada yang dan sebagainya di dalam tubuh, anggota tubuh ini. Kalau tangan yang sakit, kaki pasti turut merasa sakit. Kalau telinga yang sakit, juga bagian tubuh yang lain akan merasa sakit dan merasakan penderitaan yang sama. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang dilakukan Yesus, dia rasakan semuanya itu. Dia alami semuanya itu. Bahkan dia tunjukkan semuanya itu. Dari sakitnya dia menderita, dari sakitnya dia lapar, dari sakitnya dia disiksa, dari sakitnya sampai mati di atas kayu salib. Dan Alkitab berkata di sini, kalau kita mau taat, menunjukkan ketaatan, Alkitab katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Yesus rendah hati karena dia lebih rendah dari manusia. Yesus menunjukkan rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri kan minder gitu. Ya, rendah hati adalah benar-benar tulus, di dalamnya terkandung kebenaran, terkandung kesalehan. Itulah yang dikatakan rendah hati. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada saat ini mari kita mau melihat, ketika kita belajar melihat tentang apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Sekarang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, ya, bahwa sesungguhnya kehidupan kita sebagai manusia, kadang-kadang kita menunjukkan satu sikap, ya, di hadapan Tuhan yang kita tidak memiliki ketaatan itu tadi, ya. Kita di hadapan Tuhan, ya, apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, itu semua adalah untuk kebaikan kita, men. Tuhan tunjukkan kematiannya, Tuhan tunjukkan kerendahannya, Tuhan tunjukkan sikap-sikap manusia, hidup manusia. Tuhan tunjukkan bahwa dia juga sanggup hidup seperti manusia. Itu semua dia tunjukkan kepada kita, untuk kita lalui, untuk kita jalani. Pada hakikatnya, semuanya itu tujuannya untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Ketika Tuhan mengajarkan tentang ketaatan, ketika Tuhan mengajarkan tentang kesetiaan, ketika Tuhan mulai melakukan hal-hal dalam kehidupan kita, sifat manusia adalah seringkali mengeluh. Amen. Seringkali mengeluh, suka mengeluh, ya, suka mengeluh. Mengeluhnya begini, suka mengeluh. Kenapa? Ya, Tuhan, ya kan? Sudah saya kasih banyak untuk Tuhan, sudah saya lakukan semua untuk Tuhan, sudah saya kerjakan untuk Tuhan, karena dia berpikir dia sudah taat kepada Tuhan dengan dia melakukan segala sesuatu, dengan dia melakukan apa yang sudah dia kasih untuk Tuhan, apa yang sudah dia buat untuk Tuhan, apa yang sudah dia kerjakan untuk Tuhan. Ya, dia mengeluh, Tuhan saya sudah taat loh kepada Tuhan. Nah, ini manusia. Saya sudah taat kepada Tuhanmu. Saya sudah taat melakukan apa yang Tuhan katakan ini. Saya sudah beri ini, saya sudah lakukan ini. Itu sifat manusia. Sifat manusia yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kok hidup saya tetap seperti ini? Saya sudah taat Tuhan. Tuhan temukan itu dalam setiap kehidupan manusia. Ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita mau belajar apa sih yang sesungguhnya dikatakan tentang ketaatan itu tadi. Ketaatan seperti saya katakan tadi, tunduk kepada Allah, ya kan? Tidak melakukan kecurangan. Lalu apa lagi? Ketaatan itu adalah patuh kepada perintah Tuhan. Sudah tidak kita patuh kepada perintah Tuhan? Sudah tidak kita patuh kepada firman Tuhan? Apalagi ketaatan itu setia. Sudah tidak kita setia kepada Tuhan? Sudah tidak kita melakukan kesetiaan kita kepada Allah? Ya, sudah tidak kita setia untuk melakukan kehendak Bapa di surga dalam kehidupan kita? Kembali kita koreksi dalam kehidupan kita. Di dalam keegoisan kita, kita selalu mengeluh kepada Tuhan. Kita
kita sudah setia, taat dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan lihat, ternyata masih belum. Amin. Masih belum. Seharusnya kita sudah menjadi pengajar, seharusnya kita sudah menjadi dewasa, membawa orang taat kepada Tuhan. Ternyata Alkitab berkata, engkau perlu harus diajar dulu tentang hal semuanya itu. Ya. Bahkan apa saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Dalam kehidupan kita, ketika kita mengatakan saya sudah taat, saya sudah melakukan semua, saya sudah mengerjakan semua, saya sudah buat ini untuk Tuhan, lakukan ini untuk Tuhan. Tetapi di dalam hatinya ada satu pemikiran yang salah yang tidak disadari. Apa itu? Seringkali kita berpikir dan mengharapkan Tuhan melakukan perbuatan balik untuk kita. Ya. Kita seringkali berpikir tanpa kita sadari bahwa kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu perbuatan balik kepada kita. Kita melakukan kebaikan, kita berharap Tuhan berbuat baik kepada kita. Kita sudah melakukan sesuatu kebajikan, kita berharap Tuhan lakukan balik kepada kita tentang kebajikan. Tuntutan kita manusia, seringkali kita ingin Tuhan ada satu timbal balik. Kalau saya buat ini, saya percaya Tuhan, saya yakin engkau akan lakukan ini juga untuk aku. Kalau saya buat ini, saya percaya Tuhan, engkau juga akan buat ini untuk aku. Ternyata itu salah di hadapan Tuhan. Ada satu renungan saya baca begini. Ya, dia katakan begini. Kita selalu berdoa, kita selalu beribadah, kita selalu datang kepada Tuhan dengan harapan kasih Tuhan bertambah dalam hidup kita. Ternyata dikatakan salah. Kita juga baca Alkitab, merenungkan Alkitab, doa, puasa, setiap beribadah, memberikan hidup kita melayani Tuhan dengan harapan kasih Tuhan itu bertambah. Itu juga salah, katanya seperti itu. Dan saya renungkan benar. Dan pada akhirnya dia berkata, kenapa? Karena Kristus itu adalah kasih. Amen. Kristus itu adalah kasih. Sebelum kita melakukan sesuatu, dia sudah mengasihi kita. Sebelum kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu mengerjakan itu untuk kita. Ya, sebelum segala sesuatu yang kita buat, yang kita lakukan mungkin melayani, Tuhan sudah lebih dahulu melayani. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Kristus itu adalah kasih adanya dalam kehidupan kita. Dia udah duluan taat. Dia udah duluan beri buat kita. Dia udah duluan kasih buat kita. Jangan kita berpikir timbal balik. Kalau saya melayani Tuhan dalam pemikiran karena saya nanti akan melakukan sesuatu. Pikiran dia ketika kita melakukan hal A, B, C untuk Tuhan, tinggal dia tuntut Tuhan. Tuhan kerjakan ini buat saya. Saya katakan itu salah. Men, apa yang kita lakukan semuanya itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Maka oleh sebab itu, kalau orang yang taat, sungguh taat, benar-benar taat di hadapan Tuhan, dia tidak pernah mau mengharapkan Tuhan melakukan timbal balik untuk pribadi dia. Dia tidak mengharapkan sesuatu. Dia tidak akan mengatakan kepada Tuhan, mendesak Tuhan, memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu seperti yang dia inginkan, seperti yang dia mau. Karena apa? Orang yang taat, benar-benar taat kepada Tuhan, dia menyadari siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, ya, kalau kita setia kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu pun akan setia kepada kita. Ya kan? Kalau kita taat kepada Tuhan, kita nggak perlu tuntut apa-apa, untuk tuntut kerjakan sesuatu untuk kita. Orang yang taat itu orang yang setengah-setengah taat kepada Tuhan. Orang-orang yang mungkin hanya dalilnya pelayanan, dalilnya pekerjaan Tuhan, dalilnya setia datang kepada Tuhan. Ya, tetapi di dalam hatinya seringkali timbul ingin supaya Tuhan lakukan timbal balik. Saya mau melakukan ini. Harapan saya Tuhan juga akan melakukan apa yang saya mau. Kadang-kadang yang kita ingin itu bisa membahayakan diri kita, kan? Bisa membahayakan diri kita. Ya. Ada satu cerita begini, ketika dia berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati. Akhirnya apa? Dia tidak bisa mengelola berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan dia. Apa yang terjadi? Dia sendiri menjadi stres dengan berkat yang ada. Dia sendiri apa? Menjadi stres dengan sesuatu yang Tuhan izinkan ini, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih. Akhirnya dia stres dengan apa yang dia minta. Itu mencelakakan dirinya sendiri. Tetapi saat ini mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berkata begini. Ya, saya taat karena apa? Saya taat kepada Tuhan
karena saya menghargai semua yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya taat karena saya menghormati apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Ya. Di dalam akhir daripada renungan firman Tuhan pada saat ini, saya ingin mengajak kepada kita, mari saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, sadari siapa kita, ya, introspeksi diri kita, bawa hidup kita di bawah kaki salib Tuhan, dan perhatikan baik-baik apa yang kita lakukan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Engkau taat kepada Tuhan, ya, karena engkau tahu bagaimana kebaikan Tuhan. Engkau harus menghormati Dia. Engkau setia kepada Tuhan, jangan mengharap timbal balik. Engkau harus sadar bahwa sesungguhnya engkau harus menghargai dan menghormati Dia, karena semua yang sudah Dia lakukan untuk kita adalah semua untuk kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya pada hari ini ketaatan kita harus naik, supaya ketika kita diajarkan oleh Tuhan, Tuhan sudah membawa kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika kita naik, kita bawa hidup kita naik level lebih lagi, kita bawa hidup kita untuk naik level pada berikutnya. Kita menjadi orang yang benar-benar taat, dan kita tidak mungkin menjadi orang yang suka mengeluh, menggerutu, menuntut, dan terlalu banyak berharap tentang Yesus lakukan kepada hidup. Lakukan saja apa yang harus engkau lakukan. Percaya bahwa Yesus akan mengerjakan kepadamu. Tanpa harus engkau minta, Tuhan sudah tahu bahwa kita membutuhkan semuanya. Sekali lagi, mari kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau setia dan kita kerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita mentundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh berlembaga di dalam hati kami, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Engkau boleh taat Tuhan Yesus, Engkau boleh taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Engkau tidak mempertahankan kesetaraanmu dengan Allah, tetapi engkau tinggalkan semuanya itu. Engkau menjadi hamba, engkau menjadi manusia, karena engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu, ajar kepada kami Bapa, berikan hati yang bijaksana untuk kami mengerti dan memahami kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami. Apa yang kami lakukan belum seberapa dengan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, karena Kau adalah kasih adanya dalam kehidupan kami. Sekali lagi Bapa, bawa kami untuk kami terus mentaati apa yang sudah Engkau firmankan di dalam kehidupan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman. Biarlah juga kami boleh menerima berkat dari pemberitaan firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita semua yang diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai perakhirnya. Tiba saatnya untuk kami boleh mengakhiri akan ibadah kami. Namun tetap kami bawa setiap sidang jemaatmu ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa jaga lindungi setiap umat-umat Tuhan yang mungkin saat ini dalam isolasi mandiri di rumah. Kami minta di dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, biar senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Ibadah kami sepanjang minggu ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin setiap ibadah kami. Kami juga berdoa menyerahkan setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kembalikan setiap hamba-hambamu dalam pengurapan baru untuk Tuhan hamba-hambamu ini boleh pakai melayani akan Engkau dimanapun Engkau mempercayakan mereka untuk melayani akan Engkau. Terima kasih Tuhan, bahkan sidang jemaatmu yang sudah ada hadir di gereja, bahkan yang di rumah masing-masing, biar semua senantiasa rasakan lawatan Tuhan, rasakan hadirat Allah, boleh senantiasa menguatkan, memberikan pertolongan, penghiburan, pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan akhiri akan ibadah ini. Kita arahkan hati kita menerima berkat. Kekasih-kekasih Kristus saat ini pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap saleh-salehnya. Serta di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami akhiri akan ibadah ini. Saudara sudah diberkati Tuhan. Bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yes.